Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaran Hilmi Al-Ghazali dari kelas 10 MIPA 6. Di sini saya akan mengerjakan tugas perbaikan biologi. Pada bab pertama yaitu materi ruang lingkup. Indikator 2, menjelaskan kegiatan yang berkaitan dengan ilmu biologi. Kegiatan yang berkaitan dengan ilmu biologi adalah kegiatan penelitian, percobaan, dan serangkaian penelitian lainnya. Pada indikator kelima, menjelaskan pentingnya iptek dalam perkembangan biologi. Iptek sangatlah penting bagi perkembangan biologi karena dia membantu terutama di penelitian terhadap suatu hal, contohnya mikroskop. Pada indikator ke-10 menjelaskan bekerjanya dan bersikap ilmiah yang ditunjukkan oleh seorang ahli biologi. Yang pertama adalah mampu membedakan fakta dan opini, berani dalam mengajukan suatu pertanyaan. Yang ketiga, mengembangkan keingintahuan. Yang keempat, bekerja sama. Pada bab kedua, ada keanekaragaman hayati. Indikator pertama menjelaskan tentang keanekaragaman gen, jenis, dan ekosistem. Keanekaragaman hayati tingkat gen adalah variasi gen yang ada di dalam suatu spesies keanekaragaman. Yang kedua, ada keanekaragaman hayati tingkat jenis adalah keanekaragaman yang menghasilkan berbagai spesies makhluk hidup. Yang ketiga, ada keanekaragaman hayati tingkat ekosistem, adalah keanekaragaman yang diakibatkan adanya interaksi yang kompleks antara kompleks lainnya. Pada indikator ketujuh, mengamati melalui literatur upaya pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia dengan cara reboisasi, tebang pilih, pengendalian hama, dan pelestarian alam. Indikator ke-11 adalah menyebutkan tingkat takson pada sistem klasifikasi makhluk hidup. Ada kingdom, phylum, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Ya, pada bab ketiga yaitu bab virus. Indikator pertama menjelaskan sejarah penemuan virus. Pada tahun 1883, Adolf Meyer, seorang ilmuwan Jerman yang sedang mencari penyebab penyakit mosaik pada tembakau. Penyakit ini menghambat pertumbuhan tanaman tembakau dan menyebabkan daunnya mempunyai bercak-bercak sehingga disebut mosaik. Indikator ketiga mengidentifikasi ciri-ciri virus. Virus hanya dapat hidup dan memperbanyak diri di dalam sel hidup organisme lainnya. Yang kedua, memerlukan asam nukleat untuk bereproduksi. Yang ketiga, ada virus dibentuk oleh sebuah partikel yang disebut virion. Keempat, dapat dikristalkan. Yang kelima, bersifat aseluler, tidak memiliki sel dan tidak memiliki organel sel. Pada indikator 8, menjelaskan kasus-kasus dalam kehidupan sebagai dampak negatif virus. Seperti kita tahu, virus adalah organisme terkecil yang bersifat parasit. Dampak negatif dari virus, ya pertama itu adalah menyebabkan penyakit. Yang kedua, dapat mematikan sel tubuh yang di dalam kita. Jika imun kita tidak kuat atau kesehatan kita kurang, maka itu dapat mematikan bagi kita sendiri. Dan yang ketiga, dapat menular. Pada bab 4 ada kingdom Monera. Indikator 1 menjelaskan ciri-ciri Archaebacteria dan Eubacteria. Ciri-ciri Archaebacteria yang pertama, tidak memiliki dinding sel yang mengandung peptidoglikan. Yang kedua, hidup bebas. Yang ketiga, merupakan organisme eksternofil. Yang keempat, bentuknya bervariasi. Yang kelima, tubuhnya berukuran sangat kecil dari 0,1 sampai 5 mikron. Ciri-ciri Eubacteria salah satunya adalah berupa organisme bersel satu atau yang disebut uniseluler. Pada indikator kedua, membedakan ciri-ciri Archaebacteria dan Eubacteria. Yang membedakan Archaebacteria dan Eubacteria adalah yang pertama, membran sel, yang kedua, lingkungan hidupnya. Pada indikator ketiga, menjelaskan cara mengisolasi bakteri. Ada beberapa cara yang bisa mengisolasi bakteri, salah satunya adalah dengan cara goresan atau yang sering disebut strict plate. Pada bab terakhir yaitu bab ke-6 atau 5, bab 5. Bab 5 yaitu kingdom protista. Pada indikator pertama mendeskripsikan ciri-ciri umum protista. Yang pertama adalah memiliki
nukleus, yang kedua memiliki organel sel, yang ketiga bersifat heterotop, dan yang terakhir berkembang biak secara aseksual. Pada indikator 7 memberikan contoh peranan protista bagi kehidupan. Ada protista yang dapat menguntungkan, yaitu Euglena viridis adalah protista yang berperan sebagai indikator polusi air atau sungai. Pada indikator terakhir, yaitu indikator ke-8, mengidentifikasi protista yang menguntungkan diri dan merugikan bagi kehidupan. Yang menguntungkan seperti tadi, yaitu Euglena viridis, protista yang berperan sebagai indikator polusi air dan sungai. Yang protista yang berperan merugikan adalah Plasmodium, dapat menyebabkan penyakit malaria. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.